Di sini saya mendapatkan soal CLCP tentang Hotel Fortuna, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang soal Hotel Fortuna. Dan yang pertama-tama kita membuat terlebih dahulu kerangka laporannya. Ini teman-teman boleh lihat Hotel Fortuna. Ini tabel yang sudah saya buat kerangka laporannya. Dan kemudian sesudah membuat kerangka laporan, kita ke sheet 2, yaitu membuat tabel bantunya. Dan jadi saya sudah membuatkan juga tabel bantunya. Yang pertama yaitu tabel 1, tarif kamar, dan yang kedua tabel kelas dan potongan. Di sini saya sudah membuatkan tabel bantunya, dan di sini untuk membantu pengisian di kolom kosong nanti, kita lebih dahulu memberi nama tabel bantu ini ya. Kita blok dari kelas 1 sampai VIP. Untuk di jenis kamar single, kita blok dari sini sampai VIP ya. Dan kita beri nama tabel single. Dan untuk di double, kita klik juga sama dari sini, blok dari kelas 1 sampai VIP, dan diberi nama tabel double. Dan yang khusus juga sama, kita bloknya dari sini saja, dari kelas 1 sampai VIP, dan kita beri nama tabel khusus. Dan di tabel 2, kelas dan potongan, kita bloknya dari kode kamar sampai potongan D VIP 7,5%, dan kita kasih nama TB kelas saja. Nah, sudah itu, sudah membuat kerangka laporan dan tabel bantu, kita ke laporannya ya. Nah, ini laporan yang sudah saya selesaikan. Nah, ini untuk mengisi kolom kotak asal, yaitu menggunakan rumus fungsi logika, yaitu if left ke tabel kode kamar, yaitu C13, lalu koma 2 tutup kurung sama dengan SO, yaitu Solo, if left C13, koma 2 tutup kurung ME ya sama dengan Medan, kemudian seterusnya sampai muncul ini ya nama Solo. Dan teman-teman kalau tinggal blok ke bawah, dan akhirnya semua terisi ya sampai akhir. Dan kemudian untuk mengisi di kolom alamat tinggal, yaitu sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Tanggal keluar dikurangi tanggal masuk ya. Jadi 4 hari. Kemudian seterusnya sampai ke bawah. Dan untuk mengisi kolom kelas, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu VLOOKUP NEED ke tabel kode kamar, lalu koma 3, koma 1 tutup kurung TB kelas ya. Untuk di tabel bantu tadi TB kelas, yaitu ini TB kelas. Nah, kemudian koma 2, koma 0 tutup kurung. Nah, ini kelas 3. Kemudian nanti teman-teman boleh tarik ke bawah untuk mengisi kolom yang kosong, tinggal dikopikan saja ke bawah. Dan untuk jenis kamar, kita mengisinya dengan sama, masih menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if mid, masih ke kode kamar, ke kolom kode kamar, yaitu C13, 5, 1 tutup kurung sama dengan D double if mid C13 masih ke kode kamar, 5, 1 tinggal, dan selain itu khusus ya. Ini double. Teman-teman juga kalau misalkan
tinggal klik muncul double, tinggal tarik ke bawah untuk mengisi kolom yang kosong di bawah. Dan tarif kamar. Nah, ini tarif kamar kita menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian ke tabel kelas, kemudian if ke tabel jenis kamar sama dengan single. Nah, jika memakai single, di sini kita pakai tabel single yang ada di tabel bantu yang sudah kita tadi kasih nama. Nah, ini tabel single. Kemudian tabel single if I13 yaitu kamar. Kemudian sama dengan double, sama juga menggunakan tabel double, dan selain itu tabel khusus tutup kurung 2,2,0 tutup kurung dan hasilnya 60. Kemudian nanti teman-teman boleh tarik langsung ke bawah untuk kopikan hasilnya ya. Nah, kemudian di tabel di tabel potongan yaitu kita menggunakan if sama dengan if G13 yaitu lama tinggal jika lebih dari 10 hari, maka 4 hari lama tinggal dikurangi 10, 10,0 lalu tutup kurung, kemudian dikalikan VLOOKUP NEED C13 di kolom kode kamar, kemudian 3,1 tutup kurung, kemudian ditambahkan tabel bantu TB kelas yang tadi, kemudian 3,0 tutup kurung dan dikalikan di tarif kamar. Nah, hasilnya tidak ada karena lebih dari 10 hari ya, tidak mendapatkan potongan. Nah, kemudian teman-teman juga nanti boleh tarik langsung ke bawah untuk isi hasilnya. Dan kemudian total bayarnya di sini total bayar yang saya jumlahkan yaitu sama dengan J13 yaitu jenis kamar di kolom jenis kamar double, kemudian dikalikan G13 selama tinggalnya, kemudian dikurangi harga potongan. Nah, di sini tidak ada, maka dari itu hasilnya 240 ya. Teman-teman juga boleh tarik lagi untuk kopikan hasilnya. Nah, dan ini hasilnya. Kemudian untuk rekapitulasi kelas yaitu ini kelas 1, kelas 2, 3 VIP, jumlah pakainya 4. Untuk kelas 1 jumlah pakainya 4, kelas 2 jumlah pakainya 1, kelas 3 jumlah pakainya 4, dan VIP 3. Nah, ini jumlahnya kita menggunakan rumus sum if, lalu di blok di kolom kelas, kemudian ditambahkan ke tabel ini, lalu dan ini hasilnya 9.700.000 jumlah bayar untuk total jumlah bayarnya ya. Nah, ini teman-teman ketika sudah ada hasilnya di atas tinggal kopikan saja ke bawah. Dan ini untuk jumlah total bayarnya kita menggunakan rumus sum sama dengan sum, tinggal blok saja dari sini sampai ke bawah. Nah, ini hasilnya 44,305 dan sama, hanya berbeda rumusnya saja sampai ke bawah. Nah, itu untuk di laporan tentang Hotel Fortuna 7A. Laporan hasil Hotel Fortuna sudah selesai. Nah, kemudian kita berlanjut ke sheet selanjutnya, sheet 4, yaitu kita ganti namanya short filter ya. Nah, ini tapi sebelum membuat hasil short filter, kita copy dulu dari laporan ini, kita copy semuanya, kita blok. Nah, kemudian di copy
ke sheet sort filter. Nah ini sudah saya sort filter ya. Nah ini sort filter ini untuk mengurutkan berdasarkan kelas secara ascending dan lama tinggal secara descending, yaitu mengurutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, dari yang terbesar ke terkecil ya. Nah ini hasilnya sudah saya sort filter. Nah ini sudah saya sort filter. Ini ya, sudah. Nah kemudian setelah membuat sort filter, kita ke sheet selanjutnya, ke grafik. Nah ini dia teman-teman. Nah sebelum membuat pangkalan data dan grafik, kita terlebih dahulu membuat data ini ya, yang ini tabel, membuat tabel. Nah ini jumlah tamu di Hotel Fortuna bulan Januari sampai dengan Maret. Nah ini ada jenis kamar 1 sampai VIP Januari, Februari, Maret. Nah ini dan ini totalnya. Nah sebelum membuat pangkalan data ini, kita terlebih dahulu blok tabel ini dari jenis kamar sampai Maret sampai ke bawah. Nah sudah kita blok, terus teman-teman ke insert, lalu pilih ini insert pie or donut chart. Nah ini teman-teman pilih 3D pie. Nah ini teman-teman boleh mau ganti warnanya atau pokoknya sesuai dengan ini aja lah. Nah teman-teman boleh ganti ya, boleh ubah. Nah ini hasilnya grafik total tamu triwulan. Nah, sesudah itu kita ke grafik perbandingan jumlah tamu. Nah sama juga sebelum membuat grafik ini, kita blok juga sama seperti yang tadi, sama seperti membuat pangkalan data ini ya. Kita bloknya dari jenis kamar sampai Maret ke bawah. Nah, sama juga teman-teman ke insert, lalu ke ini insert column chart ya. Nah teman-teman juga sama, tinggal klik pilih yang 3D column. Nah ini teman-teman boleh sama juga pilih sesuai yang tertera ya, mau mengubah warnanya silahkan, boleh dibuat semenarik mungkin ya. Nah ini hasilnya yang sudah saya buat. Nah ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan VIP ya. Nah sudah, dan itulah grafik total tamu triwulan dan grafik perbandingan jumlah tamu. Nah ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan, karena saya pun masih belajar. Terima kasih.